Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Arnita. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM C1B021024. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi tentang anti radikalisme, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan radikalisme tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan radikalisme adalah bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu ciri utama dari paham ini ialah sering menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atau keinginan kelompoknya. Radikalisme juga bisa diartikan sebagai gerakan yang berusaha mengubah total tatanan sosial yang ada di masyarakat. Mengutip dari buku Radikalisme dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis 2019, radikalisme memiliki beberapa ciri, yaitu penolakan secara terus-menerus atau menuntut perubahan secara ekstrem, biasanya menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai keinginannya, dan penganutnya memiliki keyakinan kuat jika paham atau anggapan yang berbeda dengannya adalah hal yang salah. Baiklah, adapun beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya sifat radikalisme pada bangsa Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatu yang harus diubah ke arah yang kelompoknya inginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuannya tersebut. Faktor yang berikutnya yaitu faktor ekonomi. Radikalisme bisa dipengaruhi oleh faktor permasalahan ekonomi, karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor politik. Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintahan negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. Baiklah, faktor yang lainnya yaitu faktor sosial. Radikalisme dapat disebarkan dengan mempengaruhi pemikiran orang lain. Terlebih lagi jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah percaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke paham apa itu anti-radikalisme. Anti-radikalisme adalah gerakan anti kekerasan yang biasanya gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila, yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar bangsa. Radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan ke agama, walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Indonesia merupakan negara yang besar dengan berbagai macam perbedaan ras, budaya, dan agama. Sangat mudah untuk pihak-pihak tertentu memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Apabila rakyat Indonesia tetap bertahan dengan ego masing-masing, maka cepat atau lambat Indonesia akan berdampak makin buruk atau mungkin hancur secara ideologi. Maka dari itu, perbedaan bukan dijadikan sebagai pemecah, tetapi menjadi keberagaman suatu negara dan menjadi pemersatu antar bangsa. Negara yang baik yaitu negara yang bisa menjadikan suatu perbedaan menjadi satu sama dengan yang lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.